Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaida Mawarni dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada bisnis Aida Hijab Store yang bergerak di bidang fashion, terutama produk hijab. Latar belakang berdirinya usaha Aida Hijab Store karena saat ini semakin banyak wanita muslim yang mulai menggunakan hijab dan berbusana muslimah di lingkungan masyarakat Indonesia. Hijab menjadi kebutuhan bagi wanita muslim sebagai pelengkap dari pakaiannya, dan seiring berkembangnya zaman, hijab telah mendapatkan tempat di dunia mode Indonesia. Maka dengan melihat dari perkembangan tersebut serta didukung perkembangan teknologi saat ini, saya melihat peluang besar untuk menyusun rencana bisnis Aida Hijab Store. Gambaran produk usaha Aida Hijab Store. Produk yang dijual oleh bisnis ini yakni adalah hijab. Hijab yang dijual dalam usaha ini adalah hijab dengan berbagai merek, model, bahan, ukuran, dan warna. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang dihasilkan memiliki beberapa keunggulan, yakni berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, bentuk dan ukurannya bervariasi dengan mengikuti perkembangan style. Yang ketiga, hasil sablon dan jahitan rapi dan tidak mudah luntur meski beberapa kali dicuci. Aida Hijab Store memiliki visi dan misi usaha. Visi Aida Hijab Store yakni mendukung wanita muslimah untuk menggunakan hijab dengan memenuhi kebutuhan dalam hal penampilan yang sesuai syariat agama Islam, serta mengedepankan kreativitas dan kualitas terbaik. Untuk mencapai visi tersebut, Aida Hijab Store memiliki beberapa misi, yakni yang pertama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik. Yang ketiga, memberikan harga yang terjangkau tapi tetap memperhatikan mutu pada setiap produk. Yang keempat, mengembangkan desain-desain dan model pakaian muslimah yang mengikuti tren tanpa menghilangkan konsep etika islami dalam berpakaian dan mengajak konsumen untuk berpakaian syar'i. Aida Hijab Store memiliki tujuan, yakni meningkatkan daya kreativitas dan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, mendapat keuntungan dari penjualan produk Aida Hijab Store. Yang ketiga, menjadikan hijab Aida sebagai produk pilihan bagi wanita muslimah. Yang keempat, menyediakan layanan produk hijab dan memenuhi kebutuhan para muslimah agar penampilan modis bagi yang mengenakannya. Aspek penilaian yang pertama adalah aspek hukum. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah: yang pertama ada SIUP atau Surat Izin Usaha Berdagang. Yang kedua ada SITU, Surat Izin Tempat Usaha. Yang ketiga ada NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang keempat ada NRP, Nomor Register Perusahaan atau TDP, Tanda Daftar Perusahaan. Dan yang terakhir ada AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Selanjutnya kita memasuki aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran ada yang pertama itu potensi pasar. Dalam potensi pasar, usaha hijab menjadi salah satu kategori usaha yang memiliki potensi dan prospek menjanjikan. Hal ini didukung dengan karakter wanita yang gemar berbelanja pakaian sebagai target market usaha fashion ini. Di samping itu, sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam yang menjadikan kebutuhan hijab bagi muslimah setiap harinya juga dapat menjadi pertimbangan untuk memulai usaha. Selanjutnya ada target pasar. Aida Hijab Store telah menentukan sasaran pelanggan yang dituju, yaitu wanita yang beragama Islam dari semua kalangan yang mencakup pelajar, mahasiswi, pekerja kantoran, pekerja entertain, dan masyarakat yang ingin dan suka berpenampilan trendy dan modis dengan hijab dan busana muslim. Dengan target pasar tersebut, Aida Hijab Store mengangkat harga yang terbilang cukup terjangkau sehingga sebagian besar mampu untuk membeli produk yang ditawarkan. Segmentasi pasar adalah sebuah proses mengidentifikasikan atau membagikan calon konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Segmentasi pasar Aida Hijab Store berfokus pada beberapa segmen pasar, yang diantaranya adalah yang pertama, segmentasi geografis.
Aida Hijab Store dalam menentukan segmen pasar produk berdasarkan geografisnya memfokuskan pada daerah Jabodetabek, karena Aida Hijab Store berlokasi di daerah Jakarta dan melihat potensi konsumen yang sangat besar ada di daerah Jabodetabek. Yang kedua, segmentasi demografis. Berdasarkan segmentasi demografisnya, Aida Hijab Store menyasar konsumen pada umur kisaran 16-40 tahun yang beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Konsumen yang dibidik adalah konsumen yang ingin menggunakan produk-produk hijab trendy dari Aida Hijab Store. Selanjutnya kita memasuki strategi bisnis. Strategi bisnis diperlukan untuk membuat bisnis berkembang dan menjadi salah satu cara untuk mengatasi persaingan bisnis yang muncul. Aida Hijab Store memiliki beberapa strategi bisnis, diantaranya memaksimalkan digital marketing dengan memanfaatkan teknologi agar bisnis dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, melakukan inovasi pada model hijab terbaru dengan mengikuti perkembangan fashion terkini. Yang ketiga, melakukan penjualan dengan harga tertentu yang lebih murah dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, memberikan penawaran-penawar menarik untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan seperti memberikan harga promo dan penawaran buy one get one. Selanjutnya ada memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau. Yang terakhir, memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Kita masuk ke aspek keuangan. Yang pertama ada sumber dana. Sumber dana Aida Hijab Store didapat dari setoran dana pemilik yang menyetorkan investasi modal awal sebesar Rp91.775.000. Pada investasi awal Aida Hijab Store, pemilik menginvestasikan beberapa item untuk memulai bisnis. Yang pertama ada handphone toko, laptop, printer, rak atau etalase, meja, kursi, AC, hanger, mesin jahit, mesin obras, dan sewa tempat. Yang jika ditotal, modal investasinya adalah Rp91.775.000. Aset-aset yang diinvestasikan oleh pemilik akan dibuat penyusutan selama masa manfaat 5 tahun menggunakan metode garis lurus, sehingga nilai penyusutannya jika diakumulasikan setiap tahun adalah Rp5.048.000 dan amortisasi biaya sewanya setiap tahun adalah Rp60 juta. Selanjutnya modal kerja. Terdapat dua golongan biaya pada modal kerja yang dibutuhkan Aida Hijab Store, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap, terdapat 3 komponen biaya, yakni biaya gaji, biaya sewa, dan biaya penyusutan. Biaya-biaya tersebut akan sama setiap tahunnya. Sedangkan untuk biaya variabel, Aida Hijab Store memperkirakan setiap biaya mengalami kenaikan sebesar 5% per tahunnya. Komponen biaya variabel ada biaya-biaya untuk memproduksi hijab pada Aida Hijab Store. Yang pertama ada kain katun, kain voal, kain rayon, kain perca, terus ada aksesoris, benang, jarum, label merek, plastik kemasan, dan biaya utilitas. Selanjutnya ada perhitungan arus kas. Pada perhitungan arus kas ini, Aida Hijab Store menargetkan penjualan produk meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Pada tahun pertama, yaitu tahun 2022, penjualan ditargetkan sebesar 720 juta, yang meningkat sebesar 10% pada tahun 2023 menjadi 792 juta, dan meningkat seterusnya selama 5 tahun sampai tahun 2026. Kemudian penjualan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan yang akan menghasilkan laba kotor. Laba kotor ini akan dikurangi lagi dengan biaya operasional yang terdiri dari biaya gaji, biaya utilitas, biaya sewa, dan biaya penyusutan. Biaya operasional ini akan sama setiap tahunnya, sehingga menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak ini akan dikurangkan kembali dengan pajak sebesar 15%, sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak akan ditambah dengan nilai penyusutan yang tadi sudah diperhitungkan, sehingga akan menghasilkan arus kas selama 5 tahun. Lalu ada perhitungan payback periode, net present value, dan juga profitability index. Pada perhitungan payback periode, di sini terdapat 2 tahun yang diambil dari tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi nilai investasi.
Bisa dilihat di sini investasi awal kita adalah 91.775.000. Sedangkan di tahun kedua kumulatif arus kasnya masih belum bisa menutupi investasi awal, yakni hanya sebesar 63.844.220, dan investasi awal akan ditutup di tahun ketiga, yakni sebesar 143.149.852. Maka dengan adanya payback periode ini, investasi awal Aida Hijab Store akan membutuhkan waktu selama 2 tahun 4 bulan untuk menutup pengeluaran investasinya dengan keuntungan. Selanjutnya ada Net Present Value atau NPV. Fungsi utama dari Net Present Value adalah guna mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang sudah berubah dan memberikan dampak pada arus kas perusahaan. Dari perhitungan NPV menghasilkan angka yang positif, yang berarti investasi itu akan meningkatkan nilai perusahaan dan masuk dalam kriteria untuk diterima karena nilai NPV-nya lebih dari 0. Selanjutnya ada Profitability Index. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dari perhitungan Profitability Index yang sudah dilakukan, menghasilkan nilai sebesar 3,143, yang berarti usaha Aida Hijab Store dapat dinyatakan layak untuk dijalankan karena nilai Profitability Index-nya lebih besar dari 1. Kita masuk ke aspek teknis. Yang pertama ada lokasi usaha. Penempatan penjualan Aida Hijab Store yaitu terletak di daerah yang strategis sehingga mudah ditemui oleh konsumen. Lokasi yang disediakan adalah di Jalan Anggrek Cendrawasih 8B, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk saluran distribusi, Aida Hijab Store menjual sendiri produk yang diproduksi secara langsung di lokasi usaha. Konsumen dapat datang ke lokasi untuk memilih dan membeli produk, atau konsumen dapat memesan secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lalu, sumber bahan baku. Sumber bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan hijab adalah bahan atau kain dan aksesoris. Dalam pemilihan bahan pada produk-produk Aida Hijab Store memilih bahan baku yang berbahan lembut, adem, dan menyerap keringat. Lalu ada alur produksi. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih bahan yang akan digunakan, kemudian membelinya di supplier. Setelah bahan tersedia, bahan tersebut dipotong lalu dijahit sesuai dengan pola. Hijab jadi yang telah dijahit kemudian disablon sesuai desain dan melakukan finishing serta pengecekan kembali produk yang telah jadi. Produk yang lolos dalam tahap pengecekan akan disetrika dan dikemas sehingga siap untuk dipasarkan. Aida Hijab Store memerlukan beberapa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses operasional penjualan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan yakni 1. Mesin jahit, obras, dan mesin potong kain. Yang kedua, meteran, alat tulis, setrika, etalase, kepala manekin, cermin, hanger jilbab, meja dan kursi, dan terakhir adalah laptop. Selanjutnya transportasi. Transportasi yang dibutuhkan Aida Hijab Store dalam melakukan pendistribusian produk adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk wilayah sekitar Jakarta Barat atau yang masih bisa ditempuh pemilik. Namun, bagi konsumen yang berada di luar daerah Jakarta Barat, Aida Hijab Store merekomendasikan untuk menggunakan jasa pengiriman seperti JNT Express, JNI, Si Cepat, Tiki, dan jasa kirim lainnya. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang paling utama adalah pemilik, di mana pemilik ini bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan serta mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan. Di bawah pemilik terdapat bagian-bagian yakni bagian personalia, produksi, pemasaran, dan keuangan.
Bagian personalia bertugas untuk mengadakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan, serta menyelesaikan konflik antar sesama karyawan, juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Lalu ada bagian produksi yang bertugas untuk mengawasi semua kegiatan proses produksi seperti pemotongan, penjahitan, pengecekan, pengemasan, dan proses lainnya. Bagian produksi juga bertugas untuk memproduksi berbagai jenis hijab dan mengawasi serta mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Lalu ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan pemasaran produk dalam perusahaan sampai ke konsumen. Lalu pemasaran ini melakukan analisis pasar dan menentukan kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan yang mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga pendistribusian, dan promosi. Selanjutnya ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertugas untuk menyiapkan dan mengkoordinasi penyusunan dan pengendalian anggaran. Kemudian melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan, dan belanja, serta menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan pada setiap periode. Terdapat dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya usaha Aida Hijab Store yang dapat dilihat melalui aspek ekonomi, yaitu 1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu dengan menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerataan pendistribusian pendapatan, meningkatkan devisa negara, memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh usaha. Sementara itu, ada dampak sosial ada lagi dampak sosialnya, yaitu yang pertama adalah adanya perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Dengan adanya unit usaha ini, maka kami dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Yang kedua adalah perubahan budaya melalui terjadinya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan baru. Selanjutnya, Aida Hijab Store memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Keberadaan bisnis di suatu lingkungan dapat berdampak baik dalam lingkungan masyarakat karena masyarakat dan para penjual dapat berinteraksi langsung dengan melakukan transaksi jual beli. Lingkungan juga bisa menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis, sebab jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya hal-hal yang dilakukan dalam menjaga lingkungan, seperti mengelola sisa-sisa bahan produksi yang tidak digunakan akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikemas dengan rapat dan rapi untuk dibuang di tempat pembuangan sampah yang terdekat dengan lokasi. Dengan demikian, Aida Hijab Store terus berusaha untuk menghindari dan mengupayakan untuk meminimalisir dampak negatif yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar daerah usaha Aida Hijab Store. Berdasarkan hasil penilaian analisis dari berbagai aspek, pengembangan usaha Aida Hijab Store dinilai sudah cukup baik, mulai dari segi legalitas hukum yang lengkap dalam hal perizinan dan aspek pemasaran dan pasar yang cukup memberikan gambaran adanya peluang untuk membangun usaha ini. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan dilakukan diperoleh nilai NPV atau Net Present Value sebesar 196.969.954, yang berarti bahwa usaha ini akan menghasilkan manfaat sebesar nilai NPV tersebut selama umur usaha yaitu 5 tahun. Dari hasil perhitungan payback periode menunjukkan bahwa seluruh investasi dapat dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan dan lebih cepat dibandingkan dengan umur usaha yang yakni 5 tahun. Dengan demikian, pengembangan usaha Aida Hijab Store layak untuk dijalankan. Sekian presentasi saya mengenai studi kelayakan bisnis Aida Hijab Store. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.